Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Adapun bidang dari fonologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fonemik dan yang kedua adalah fonetik. Fonemik adalah cabang ilmu fonologi yang mempelajari tentang fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Seperti contoh, rupa dengan lupa, tari dengan lari, dan paru dengan baru. Sedangkan fonetik adalah cabang ilmu fonologi yang mempelajari tentang bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi bunyi-bunyi sebagai pembeda makna. Fonetik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, yaitu proses alat ucap menghasilkan bunyi yang dilakukan oleh penutur. Dan yang kedua yaitu fonetik akustis, yaitu getaran atau gelombang suara dari penutur hingga sampai ke pendengarnya. Yang ketiga yaitu adalah fonetik auditoris, yaitu bagaimana mekanisme telinga dari pendengar menerima bunyi yang dihasilkan oleh getaran suara yang dilakukan oleh penutur. Kedua, morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Berikut bagian dari morfologi. Yang pertama yaitu kata. Kata merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan merupakan gabungan dari huruf-huruf yang memiliki makna. Selanjutnya yaitu ada morfem. Morfem ini dapat berupa kata ataupun bagian dari kata yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian lebih kecil. Morfem ini dibagi menjadi dua, yaitu morfem terikat dan juga morfem bebas. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri atau harus memiliki kata dasar. Morfem terikat ini dapat berupa awalan ataupun akhiran. Yang kedua ada morfem bebas. Morfem bebas ini adalah morfem atau kata dasar yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya awalan ataupun akhiran. Selanjutnya yaitu ada alomorf. Alomorf ini merupakan variasi imbuhan yang biasanya diikuti dengan peleburan antara imbuhan dan juga kata dasarnya. Seperti contoh, yang selanjutnya yaitu ada morf. Morf ini adalah variasi imbuhan yang biasanya tidak diikuti dengan peleburan antara imbuhan dan juga kata dasar. Seperti contoh, ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur kalimat atau bagaimana tata cara penulisan yang benar. Berikut susunan dari struktur kalimat. Yang pertama yaitu kata. Kata merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, selanjutnya yaitu frasa. Frasa merupakan gabungan dari dua kata atau lebih yang bersifat non-predikat dan tidak memiliki makna yang jelas. Selanjutnya, klausa. Klausa merupakan satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan juga predikat, baik diikuti atau tanpa diikuti oleh objek ataupun keterangan yang memiliki makna dan berpotensi menjadi sebuah kalimat. Contohnya, selanjutnya, kalimat. Kalimat merupakan satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri yang terdiri dari klausa dan memiliki makna yang lengkap. Adapun unsur dari kalimat yaitu terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap, dan diakhiri oleh tanda baca. Kalimat ini sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan juga predikat. Keempat, semantik. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna yang ada dalam sebuah tulisan, di mana makna yang ada dalam sebuah tulisan ini tergantung dari konsep atau pemikiran dari seseorang. Berikut segitiga makna dari semantik. Yang pertama yaitu ada konsep. Konsep ini merupakan apa yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu. Yang kedua yaitu adalah simbol. Simbol ini dapat berupa emoji, tulisan, ataupun sebuah gambar. Yang ketiga yaitu adalah reference atau objek nyata dari sebuah simbol. Konsep dengan simbol ini memiliki garis yang tidak terputus-putus. Mengapa demikian? Karena apabila kita melihat sebuah tulisan, nah makna dari sebuah tulisan itu akan tergantung kepada konsep yang kita pikirkan. Seperti contoh, kata chat. Kata chat menurut konsep yang kita pikirkan yaitu berarti chat tembok ataupun juga chat WhatsApp. Nah, jadi makna dari sebuah tulisan itu akan selalu bergantung terhadap konsep yang kita pikirkan. Lalu, konsep dengan referen juga memiliki garis yang tidak terputus-putus. Mengapa demikian? Karena apabila kita melihat objek nyata dari sebuah simbol, maka konsep atau apa yang dari pikiran kita itu akan langsung menangkap makna dari sebuah objek nyata yang kita lihat. Sedangkan antara simbol dengan reference ini memiliki garis yang terputus-putus. Mengapa demikian? Karena antara simbol dengan referen ini akan memiliki makna yang berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain. Seperti contoh kata chat. Chat di dalam bahasa Indonesia dapat berarti chat tembok ataupun chat di dalam WhatsApp. Sedangkan di dalam bahasa Inggris chat itu dapat berarti kucing. Nah, maka dari itu antara simbol dan juga referen ini dapat memiliki makna yang berbeda-beda tergantung dari bahasa ataupun kesepakatan bersama antara suatu kelompok tersebut. Kelima, pragmatik. Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang makna yang disampaikan oleh penutur dan makna yang ditafsirkan oleh pendengar. Di dalam pragmatik ini terdapat tindak tutur, implikatur, preposisi, dan juga diksis. Yang pertama adalah tindak tutur. Tindak tutur ini merupakan ujaran kalimat yang bertujuan agar makna yang disampaikan oleh pembicara tersebut diketahui oleh pendengarnya. Yang kedua yaitu adalah implikatur. Implikatur ini merupakan makna yang terkandung di dalam sebuah ujaran yang tidak dinyatakan secara langsung. Contohnya, yang ketiga yaitu adalah preposisi. Preposisi ini adalah merupakan pengetahuan bersama yang dimiliki oleh penutur dan juga pendengar. Contohnya, yang keempat itu adalah diksis. Diksis ini merupakan konteks yang ada dalam sebuah ujaran ataupun kalimat. Artinya, anggapan bahwasannya dalam ujaran tersebut harus memiliki konteks di luar dari struktur ujaran, agar ujaran tersebut dapat dipahami dengan jelas. Contohnya,